warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, kelas F S1 Farmasi, NIM D1A119250. Video kali ini saya akan membahas materi kimia fisika, di mana saya akan membahas materi dan energi, sistem periodik unsur, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan van der Waals, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Berikut videonya. Yang pertama, saya akan membahas materi dan energi. Materi ini terbagi menjadi dua, yaitu zat dan campuran, di mana zat ini terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Materi ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu materi. Nah, materi ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Sedangkan massa adalah banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu zat. Ada 3 wujud zat. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Perubahan materi. Perubahan materi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua yaitu perubahan kimia. Di mana perubahan fisika ini yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh perubahan dari fisika yaitu lilin meleleh dan pelarutan garam. Sedangkan contoh perubahan kimia yaitu contohnya besi berkarat dan nasi menjadi basi. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai huruf kapital, yaitu H, N, O. Di mana H ini hidrogen, N ini nitrogen, O ini oksigen. Contoh lambang unsur yang terdiri dari 2 huruf. Huruf pertama memakai huruf kapital dan huruf kedua memakai huruf kecil. Contohnya itu magnesium atau Mg dan aluminium atau Al. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contohnya asam asetat atau CH3COOH dan kedua karbon dioksida atau CO2. Nah, kita akan membahas energi. Energi ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat merubah bentuk dari satu ke bentuk lainnya. Contohnya itu energi listrik menjadi energi bunyi, energi kimia menjadi energi listrik. Sistem periodik unsur atau SPU. Perkembangan penyusunan unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama, Trent-Doberen pada tahun 1817. Yang kedua, daftar Mendeleev tahun 1869. Ketiga, sistem periodik modern. Trent-Doberen yaitu Johann W. Doberain adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan sifat massa atom relatif. Pada tahun 1817, ia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok yang sama atau tri. Daftar Mendeleev, Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich menemukan adanya hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869 berhasil menyusun satu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang dikenal dengan nama hukum periodik. Sistem periodik modern ini memiliki jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, dan ketiga afinitas elektron. Energi ionisasi adalah
energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron keluar. Semakin besar elektron, maka semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan. Afinitas elektron yaitu perubahan energi dari atom netral dalam fase gas ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom untuk membentuk ion negatif atau ion positif. Jika R atau jari-jari atom lebih kecil, maka interaksi semakin kuat, elektron semakin besar. Jika R atau jari-jari atom lebih besar, maka interaksi semakin kuat dan elektron semakin kecil. Ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam memiliki ciri-ciri yaitu atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjalar rapat satu sama lain. Sifat-sifat logam yaitu sifat kimia adalah bersifat donor elektron dalam reaksi-reaksi. Sedangkan sifat fisika yaitu daya hantar listrik tinggi, kemampuan mengubah bentuk tanpa retak, dan permukaan mengkilap. Klasifikasi logam ada 4. Yang pertama, ikatan logam pada natrium, ikatan logam pada leburan logam, ikatan logam pada magnesium, dan keikatan logam pada unsur-unsur transisi. Sedangkan ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom-atom hidrogen yang terikat dengan atom-atom sangat elektronegatif. Klasifikasi ikatan hidrogen ada 2. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen intermolekular, yang kedua itu ikatan hidrogen intramolekul. Ciri-ciri ikatan hidrogen yang pertama, kekuatan ikatan cenderung lemah, panjang ikatan cenderung besar. Yang ketiga, terjadi antara atom-atom dengan pasangan elektron bebas dengan hidrogen yang terikat pada atom elektron negatif. Sifat ikatan hidrogen yaitu senyawa menunjukkan titik didih dan titik leleh yang rendah. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antar atom molekul, di mana gaya ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya yang timbul akibat ikatan valensi. Besarnya gaya ini adalah 10-7 kali jarak antara atom molekul. Bentuk ikatan van der Waals ada 2, yaitu pertama, ikatan atom molekul memiliki dipol, yaitu ikatan yang terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen seperti HBr dan HCl. Yang kedua itu ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik menarik antara molekul yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol ini terjadi secara induksi. Gaya tarik dipol terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi ion dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol-dipol terinduksi. Yang kelima, interaksi dipol terinduksi dipol terinduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals, yang pertama, jumlah elektron dalam atom molekul, yang kedua, bentuk molekul, yang ketiga, kepolaran molekul, yang keempat, yaitu titik didih gas mulia. Ikatan ion. Dari Lewis dan Kusel menyatakan bahwa ikatan ion terjadi antara ion positif atau atom yang melepaskan elektron dengan ion negatif, atom yang menerima elektron. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara ion positif dengan ion negatif. Sifat-sifat ikatan ion yaitu senyawa ionik secara umum bersifat gas, titik lebur tinggi, rapuh, mudah larut dalam pelarut polar, dan memiliki daya hantar listrik yang rendah. Pembentukan senyawa ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah dan mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya membentuk ion positif. Elektron yang lepas akan ditangkap dengan elektron yang afinitasnya yang lebih tinggi. Untuk membentuk elektron yang negatif, selanjutnya akan saling tarik menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang netral.
Keunikan dari ikatan ionik yang pertama yaitu ikatan ionik terbentuk antara ion logam atau ion positif dengan ion non-logam atau ion negatif. Penamaan ikatan ionik sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logam. Yang ketiga, ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang keempat, senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam larutan. Dan yang terakhir, kelima, senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jenis ikatan kovalen itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan pembentukan, terdiri dari ikatan kovalen tunggal, kedua ikatan kovalen rangkap dua, dan ketiga ikatan kovalen rangkap tiga. Jenis ikatan kovalen yang kedua yaitu berdasarkan polimerisasi. Yang pertama, ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan kovalen yang Pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Ikatan kovalen polar, yaitu ikatan kovalen yang Pi-nya cenderung ke salah satu atom yang berkaitan. Sekian video penjelasan materi kimia fisika dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.